Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 19 Desember 2020. Tema daripada renungan dan saat teduh hari ini dengan judul Air Matamu Dimengertinya. Air Matamu Dimengertinya. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 56 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Allah. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau adalah pribadi yang sangat memahami, sangat mengerti kedalaman hati kami yang paling dalam, di sudut-sudut hati kami yang tidak dimengerti orang lain. Namun Engkau sangat memahami di atas segala-galanya yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesedihan, berbicara tentang luka hati, berbicara tentang perkara-perkara yang engkau sulit untuk ceritakan kepada orang lain, bahkan engkau sulit untuk diceritakan kepada orang yang terdekat sekalipun. Ada pengalaman sahabat seperjalanan yang sangat kemudian engkau mempercayai seseorang, seakan-akan bahwa hidupnya itu sudah menyatu dengan dirimu, bahkan nyawanya pun sudah menyatu dengan nyawamu. Namun setelah engkau mempercayai dia, di satu saat tertentu dia mengecewakan dirimu, dia mengkhianatimu, dia melukaimu, dia berbalik badan, dia memberikan punggung kepadamu dan tidak menampakkan wajahnya yang seperti biasanya. Di sanalah kemudian sesuatu yang sangat memukul dirimu itu terjadi. Bagaimana juga engkau di dalam kehidupan mungkin engkau mempercayakan sesuatu, menitipkan sesuatu, baik menitipkan kepercayaan, baik menitipkan uang, baik menitipkan pekerjaan, menitipkan barang, menitipkan rumah, menitipkan apapun. Buat anak-anak yang masih sekolah, mungkin menitipkan buku pelajaran, menitipkan dompetmu, atau menitipkan apapun. Kemudian tatkala kepercayaan yang sudah engkau berikan kepada orang-orang yang engkau percayai itu ternyata dia hianati, maka yang terjadi adalah air mata yang keluar. Dengan sumber masalahnya itu bisa karena kemarahan, bisa karena sakit hati, bisa karena engkau rasa dimanfaatkan, engkau rasa dicampakkan. Air matamu itu akan keluar. Dan yang paling menyedihkan sesungguhnya sewaktu engkau menangis mencucurkan air mata, tidak ada orang yang di sampingmu. Tidak ada orang yang kemudian mengertimu. Tidak ada orang yang memahami isi hatimu, isi perasaanmu, isi pikiranmu. Firman Tuhan berkata apa? Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Jadi Allah itu menghitung, bukan berbicara tentang dosa. Allah itu membuang dosa kita sejauh timur daripada barat. Namun Tuhan berkata, engkaulah yang menghitung-hitung sengsaraku. Jadi artinya setiap kesengsaraanmu, setiap detail air matamu, setiap detail sakitmu, setiap detail daripada kehidupanmu yang terluka, Tuhan itu sangat mengerti. Dikatakan Allah lah, engkaulah yang menghitung-hitung. Bahkan firman Tuhan berkata, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Bayangkan. Jadi setiap masalah yang kau hadapi itu didaftarkan. Tuhan mengerti satu persatu setiap permasalahan yang ada. Dan Tuhan mengatakan air matamu kau taruh dalam kirbatmu. Kata kirbat ini adalah kebiasaan daripada orang Timur Tengah, termasuk juga orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama. Yaitu budaya mengingat mereka yang sudah meninggal, yang meninggalkan kita, orang yang kita kasihi, lalu kemudian di satu waktu tertentu mereka itu menangis mencucurkan air mata, dan air mata itu ditampung di satu tempat, dan itu disebut dengan kirbat. Tempat itu bisa berbentuk botol dan bisa berbentuk gelas atau bentuk apapun. Ada yang terbuat dari perak dan dihias dengan begitu indah. Jadi air mata itu ditampung. Itu kebiasaan daripada orang Timur Tengah, termasuk orang Yahudi.
Jadi tidak ada tetes air mata itu yang jatuh ke tanah, namun ditampung oleh Tuhan. Dan dikatakan bahwa engkau yang air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Tidak pernah ada setetes air mata itu jatuh daripada matamu mengalir ke bawah, yang jatuh ke tanah atau jatuh ke bajumu. Namun Tuhan yang menampung air matamu. Firman Tuhan ini begitu indah, luar biasa. Melambangkan bahwa Allah yang sangat mengerti engkau. Allah lah yang sangat memahami dirimu. Dan tidak hanya mengerti dan tidak hanya memahami, namun Allah menghibur. Allah kemudian menyembuhkan luka-lukamu. Dan Allah memberikan pertolongan. Dan Allah memberikan harapan yang baik di masa mendatang. Begitu lengkapnya. Tatkala kita bertemu dengan orang yang sangat memahami kita, itu pun sudah luar biasa. Dia memahami, dia mengerti, dia merasakan, namun tidak bisa membantu dirimu. Karena kenapa? Karena manusia juga punya keterbatasan. Namun Allah itu adalah Allah yang lengkap. Dia mengertimu. Setiap kesengsaraan itu dihitung Tuhan. Setiap persoalan hidup itu, firman Tuhan dikatakan, kau daftarkan. Artinya Allah mencatat. Dan disimpulkan dengan kalimat yang saya sampaikan tadi. Tidak ada tetes air mata yang jatuh ke bawah. Dan itu ditampung di dalam kirbat Tuhan. Betapa luar biasanya Allah mengerti kita. Sewaktu kita memahami bahwa Allah itu sangat memahami pergumulan kita, maka kita akan menjadi orang pribadi yang sering-sering bertemu dengan Tuhan. Akan sering-sering berjumpa dengan Allah di dalam hubungan pribadi, di dalam doa, di dalam saat teduh, di dalam pujian penyembahan kita kepada Allah. Sewaktu engkau sendiri di dalam Tuhan, di kamarmu, di tempat-tempat yang sunyi, nyatakanlah seluruh keluh kesahmu. Dan Tuhan akan menampung air matamu yang firman Tuhan katakan, kau taruh dalam kirbatmu. Kau taruh dalam kirbat Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, air mata punya banyak sekali arti. Dikatakan air mata itu bisa memadamkan api negatif di dalam hatimu. Jadi waktu engkau menangis di hadapan Allah, dan air itu adalah bisa memadamkan api. Ada api amarah, ada api kebencian, ada api kemurkaan. Ada api yang membara di dalam hatimu, dan itu dipadamkan sewaktu engkau menangis di hadapan Tuhan. Firman Tuhan juga berkata bahwa doamu itu harus lebih banyak daripada air matamu. Jadi jikalau engkau banyak menangis lalu engkau kurang berdoa, ini sebuah persoalan. Jadi jadikanlah sebuah cara engkau menyampaikan seluruh keadaan hatimu itu, biarlah engkau menyampaikan doamu lebih banyak daripada air matamu. Artinya, engkau itu lebih banyak bertemu dengan Tuhan daripada meratapi masalah-masalah yang engkau hadapi, lalu kemudian tanpa menyertakan Tuhan. Sewaktu engkau menangis tanpa menyertakan Tuhan, justru luka yang terbuka kecil menjadi lebar. Sakit yang kau alami menjadi sakit yang semakin sulit. Rasa kemudian terhianati itu menjadi semakin membekas, semakin membesar. Tetapi sewaktu engkau membawa air matamu di dalam doa-doamu kepada Allah, engkau lebih mengutamakan doamu sambil menangis, dan doa itu lebih banyak daripada tangisanmu, atau sama minimal. Tapi minimal engkau menghadap kepada Allah, berjumpa dengan Allah, menyampaikan segala permasalahan yang kau hadapi. Masalah rumah tangga, hubungan di dalam anggota keluarga satu dengan yang lain, masalah ekonomi yang tidak pernah kunjung membaik, suami yang kena PHK, kemudian anak yang sakit, kontrakan rumah yang tidak terbayar, anak yang kemudian terancam putus sekolah, belum sakit yang dialami, sudah jatuh tertimpa tangga, persoalan demi persoalan yang ada. Dan saya katakan tadi bahwa Allah tidak hanya mengerti, Allah tidak hanya memahami setiap tetes air matamu, Allah juga akan menolong engkau, tidak akan membiarkan engkau berjalan sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, Mazmur 56 ayat yang ke-8. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, kendala, masalah, dan rintangan, Tuhan bukakan jalan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang berdoa, mengharap sesuatu untuk kemajuan, untuk segala sesuatu,
biar Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan pada saat ini sahabat seperjalanan bisa memahami bahwa hanya Engkaulah yang mengerti air mata kami. Hanya Engkaulah yang mengerti kesusahan kami di atas segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, happy weekend. Tuhan memberkati kita. Jangan engkau lari kemana-mana. Datanglah kepada Tuhan yang mengerti, memahami engkau di atas segalanya. Shalom. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.